Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net. Mereka kembali adegan tentang kau dan aku. Terasa berbeda dimensi waktu dunia, dengan rasa dan tulusnya hatimu. Hidup ini hanya sebuah kisah, jalan ceritanya bisa saja tak sama. Kadang-kala bahagia namun bisa jadi duka. Walau harapku kita akan selalu bersama, tapi semua takkan pernah bisa. Alur jalan kita telah berbeda. Yang ku ingin kini hanya sebuah asa. Kau dan aku telah bahagia, walau kita kini tak lagi bersama. Dalam cerita mereka kembali adegan tentang kau dan aku. Terasa berbeda dimensi waktu dunia, dengan rasa dan tulusnya hatimu. Walau cerita kita kini sudah berakhir, tapi ku masih berharap engkau untuk kembali bersama denganku selalu sampai akhir selamanya. Selalu bahagia, ingat semua yang telah terjadi, semua rasa yang telah ku beri. Betapa ku ingin selalu bersamamu. Hati tak bisa berdusta tentang rasa, ku tetap mencinta. Tapi semua takkan pernah bisa. Alur jalan kita telah berbeda. Yang ku ingin kini hanya sebuah asa. Tak akan bisa bersama, tak akan bisa bersama.
RRI Live Music di RRI Net. RRI Net Live Music Banjarmasin. Ketemu lagi di edisi malam hari ini. Kalau minggu lalu udah bareng Nanda sama juga Raffi. Malam ini kita bareng Arini dan juga host. Kita new member nih. Kita tatar host baru kita nih. baru ini kan? Baru ini kali ini nih ya, pertama kali nih. Di Live Music malam hari ini. Siapa tahu nanti next bisa jadi host langganan ya. Host langganan ya. Edo pensiun. Oke, malam hari. Iya betul. Dan malam hari ini kita udah bareng teman-teman yang udah juga ada di samping kita. Namun sebelum kita perkenalkan, aku mau ngasih tahu juga nih buat pendengar dan pemirsa RRI Net kalau misalkan malam hari ini kita bisa didengarkan langsung di Pro 2 RRI Banjarmasin di mana, Alis? Di radio ikutnya 95,2 FM, terus juga di streaming kita di YouTube. Di RRI Net Banjarmasin. Dan jangan lupa tentunya di aplikasi kesayangan kita semua di RRI Play Go. Langsung di situ selain bisa nonton RRI Net juga bisa streaming Pro 2 juga. Betul banget. Tanpa earphone tentunya, jadi dimanapun kalian berada bisa dengerin Pro 2, jadi nggak ada alasan buat bebas. Nggak ada kan biasanya gangguan frekuensi ya. Kalau ini bebas ya, dimanapun itu kalian berada bisa dengerin. Tentunya juga bisa nonton RRI Net Live Music malam hari ini. Tayangan ulangnya juga beberapa, tapi kalau tayangan lebih ke YouTube sih. Jadi buat kalian semua mungkin yang mau nonton episode kita sebelumnya, boleh banget langsung subscribe di YouTube kita. Dan malam hari ini tadi juga udah ditampilkan lagunya, udah dinyanyikan juga. Ada 4 lagu kalau nggak salah malam hari ini. Udah dibuka tadi sama lagu yang pertama. Dan malam hari ini ada 3 orang yang sudah ada di sebelah kanan kita. Kita perkenalkan satu-satu dulu. Nama bandnya ARK atau ARK ya? Iya, apa nih? Yang betulnya apa supaya sebenarnya itu ARK sebenarnya sih. Betulnya. Cuman karena mau keren aja jadi ada titiknya gitu. Biar keren ya. Supaya keren aja gitu ya. Jadi tipografinya jadi enak aja kita lihat gitu. Ya. Cuma titik loh padahal ya. Ini memang bertiga kah atau apa gitu? Biasanya ada additional atau apa gitu biasanya? Jadi sebenarnya kita kan berlima. Terus yang satu kabur. Lebih nggak mau join sama kita atau gimana ya? Enggak, kita ada kesibukan mungkin. Kita cuma berdua sebenarnya. Siapa itu? Position. Ark itu sama Andre. Kalau ibarat Naruto itu kita Hokage-nya. Naruto. Terus kita ada Shadow Hokage namanya Sasuke ya. Sasuke-nya. Oh iya. Tapi basicnya sebenarnya berdua ya? Basicnya berdua. Oke, Kak Ari sepertinya disuruh pulang sama enggak. Saya sayang dengan bercanda. Tapi kalau nggak ada yang ini tidak lengkap, bukan tidak begitu? Lengkap, tidak lengkap. Makanya ARK. Betul. Ari. Saya sudah tebak jokes itu ya tidak akan bisa, tapi intinya nanti kita kenalan lebih lanjut lagi karena kita juga kenalan sama yang kabur tadi. Betul. Kita akan tahu juga additionalnya di mana-mana aja. Nanti kakak-kakak ini juga megang apa aja nanti selain satu ini ya buat kita tanya lebih lengkapnya nanti. Betul ya Holis. Sekali lagi Lis, kalau misalkan ini kan malam ini juga kita banyak nanti bakal bahas tentang kebangkitan nasional. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang juga nanti mungkin tertarik untuk komen apa sih makna kebangkitan nasional, boleh komen di YouTube kita di bawah nanti ya di RRI Net Banjarmasin. Tapi kita kayaknya nggak bakal bahas sekarang dulu nih untuk bandnya. Kita mau dengerin mereka nyanyi lagi teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Net Live Music Banjarmasin. Dengarkanlah cintaku yang ada di hatiku, segala yang aku rasakan ini hanya untukmu yang paling mencintaimu, perasaanku yang terdalam. Andaikan aku bisa memiliki dirimu bagai awan dan sang hujan yang tak bisa terpisahkan,
kan selalu bersama. Selamanya ku kan untukmu. Ku ingin engkau kan selalu di sini. Ku ingin engkau di sampingku selamanya, dan takkan ada yang menggantikan dirimu selamanya sampai akhir. Hanya kaulah yang ku cintai. Ku ingin engkau kan selalu di sini. Ku ingin engkau kan selalu di sini. Ku ingin engkau di sampingku selamanya, dan takkan ada yang menggantikan dirimu selamanya sampai akhir. Hanya kaulah yang ku cintai. Dan takkan ada yang menggantikan dirimu selamanya sampai akhir. Hanya kaulah yang ku cintai. RRI Live Music di RRI Net. RRI Net Live Musik Banjarmasin. Oke, masih bareng sama kita ya. Betul. Dan juga hari ini. Host dan juga hari ini juga bareng ARK. Sama ARK. Kayaknya lebih enak ARK nggak apa-apa ya. Iya sih. Kayak takut Boleh. salah gitu. Ark gitu ya. Aduh, agak gimana gini. Baru juga hari ini pecat. Jangan dong, baru. Enggak. Tadi kan kita udah kenalan Iya, kita gitu udah ya. kenalan dikit-dikit Tapi kayaknya ya. mau kenalan lagi, tapi maksudnya dengan megang apa dan lain-lain, dan juga Iya, mungkin yang kabur lebih- tadi kita akan kenalkan juga tetap Betul, ya. lebih Kita dalamnya ya. menghargai yang tidak ada juga gitu ya. Nanti Tetap. dimunculin sini bisa. Aduh, ngerepotin editor ya. Enggak bercanda ya. Pusing di belakang kamera. Oke, langsung dari yang paling depan. Oke, sebagai Saya sebagai penyerang. wow. Penyerang. Wow, oke. Serang ya. Oke. Iya. Boleh. Saya yang nyanyi kebetulan. Memandu. Memandu. Asik. Yang Kalau nggak ada Anda tidak ada nyanyian gitu ya. Tentu Oh. saja. Tentu saja. Oke. Sombong langsung sombong. Oke. Gitu. Saya Oke. nyanyi di ARK atau ARK. Namanya? Oke, namanya. Nama saya Zain. Zain. Yes. Megang vokal kan ada juga tuh Megang kadang vokal, hah? salah. Maksudnya vokalis yang juga megang gitar dan lain-lain. Enggak, atau fokus nyanyi aja? Saya bisa pegang semua. Oh, Tapi mainnya nggak bisa. Oh, kalau begitu saya juga doang bisa. ya. Wah, Pegang agak doang. emosi juga ya sedikit. Tapi enggak. Oke. Yes. Lebih fokus ke nyanyi ya? Betul. Oke, boleh? Yang di belakang? Next lanjut. Saya Andre ya di bass di ARK. Oke, lanjut. Saya Ari, saya sebagai
Staf pendukung lah. Staf pendukung ya. Ini banyak staff-staffnya nih. Ya sebagai gitaris. Oke. Yang kabur? Itu kebetulan itu salah satu additional kita. Sebenarnya nggak kabur sih guys, belum duluan aja. Panggilan kerja aja. Mau digaji atau tidak? Wow, diancam di live ya. Aduh. Ada siapa itu drummer ya? Namanya Gary. Gary. Jadi biasanya kalau manggung sebagai drummer. Betul. Biasanya berarti kalau manggung itu berempat. Berlima atau berempat tergantung sikon dan kondisi ya. biasanya. Jadi biasanya kita bertiga sama drummer sama keyboardis satu. Tapi kalau ARK-nya sendiri atau art-nya itu sendiri berarti officially-nya 2 gitu ya. Betul. Cuman dibantu sama teman-teman. Kalau si Ari ini dia yang bantu produce musik gitu loh. Jadi dia lebih ke belakang layar ya. Betul. Sebenarnya mau depan layar, cuman dia kerjanya di luar kota. Jadi susah aja. Agak sedikit orang penting ya. Jadi kayak lebih kayak membantu kalau ada di sini baru ikut gitu ya. Oke, tapi intinya dalam satu tim juga lah ya. Betul. Oke. Nah, ARK sendiri atau ARK ini udah berapa lama sih di industri musik? Kalau kita boleh dibilang kita di industri musik itu udah berapa lama? Kita dari 2010 sebenarnya. Dari 2010 13 tahunan ya? Mungkin ya. Ya menghitung kita guys. Bukan begitu ya. Betul. Pokoknya sekitar 13 tahun. Jadi dulu punya band juga ya kan, punya band itu personil lengkap. Lengkap? Lengkap, personilnya kita lengkap. Terus akhirnya setelah perkembangan zaman ya kan. Berkembang seleksi alam gitu ya. Betul. Kita yang dibuang ya. Seleksi alam, kita yang dibuang. Tidak usahkan. Bukan kita yang tertinggal, enggak, kita yang dibuang, enggak. Jadi memang satu-satu ada kesibukan masing-masing, keluar, jadi tertinggal ya. Kita fullnya tuh berarti lengkapnya sekitar 5 orang juga. 5 orang juga sama. Tapi itu semuanya memang bukan additional tapi ARK atau memang, art juga. Tapi namanya dulu bukan ARK. Apa tuh? Namanya ada sebutin gak sih? Oh nggak boleh ya, nggak apa-apa deh kalau nggak boleh. Boleh aja sih. Boleh. Dulu namanya ada Art of Rainbow namanya. Jadi itu memang full membernya 5 lah ya gitu personilnya. Terus akhirnya dengan ya benar kemungkinan seleksi alam dalam tanda kutip in a good way lah gitu. Maksudnya dengan kesibukan masing-masing akhirnya tidak dipaksakan untuk tetap berlima. Betul. Jalan lagi nih dengan nama baru gitu ya. Di tahun 2020 kita start ya. Dari berarti baru ya? Baru ya berarti ya. Baru. Dengan nama ini gitu loh. Dengan nama ini. Terus kenapa tiba-tiba kayak tercetus namanya kan berubah nih, jauh banget nih ya. Iya lumayan ya, lumayan. Jadi ARK gitu. Sebenarnya ARK itu kalau kita bahasakan itu kan sebuah kapal ya, bahtera lah. Masya Allah. Ya, istilahnya kan di dalam situ kan bermacam-macam makhluk hidup di situ. Nah itu kan ARK itu menggambarkan bahwasanya kita bakalan nih menyediakan lagu-lagu yang istilahnya untuk didengar orang tuh Ayo. Emang harus saling bantu. Harus dibantu dong. Jadi kan bahtera kan, tapi bisa juga tuh biasanya disebut tabut Nabi Sulaiman itu ARK juga namanya. Jadi intinya impian kita itu kita bisa jadi wadah untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berharga aja. Gitu. Untung dibantu. Kalau friend. Kerja gitu. Oke. Jadi emang ibaratnya tuh memang ada makna tersendiri lah ya. Betul. Gitu, jadi kita ganti juga karena yang dulu kan udah nggak ada lagi kan. Yang gak enak juga gak sih pakai nama yang dulu gitu. Betul. Ya, kenangannya sih ya. Waduh. Jangan sedih, jangan nangis. Boleh. Oke, jadi kayak emang pengen lebih ke hal yang baru lah ya gitu. Betul, supaya nggak. Tapi kalau dari musiknya sebenarnya sama nggak sih yang sekarang sama yang dulu? Jauh sih. Jauh gitu ya. Jauh ya. Okay. Dariku jauh. Wow. Oke, tapi kenapa emang tersengaja memilih untuk aduh tolong ya nih kameramennya ketawa mulu kepancing nih. Tapi kayak maksudnya emang sengaja dibedain kah atau emang pengen hal yang baru aja gitu dibanding ya kita sebenarnya pengen hal baru karena kalau dulu kan kita punya grup band itu kan kepalanya banyak kan. Yes. Jadi otomatis kalau kita mau bikin lagu atau mau bikin karya itu pasti ini mau ini. Banyak kepala lah. Betul. Gitu ya. Dan juga terakhir kan tertinggal kita dan kebetulan kita yang paling klub kalau bikin ini kalau mau bikin ini gitu. Dan dibantu dengan Ari juga yang alhamdulillah luar biasa sekali ya untuk sangat luar biasa mengisi. Betul. Dan juga
produseri art. Sebenarnya nama Kak Ari ini sering loh disebutin kalau kita live music, kayak beberapa band indie kita tuh kayaknya banyak bersinggungan dengan Kak Ari juga. Iya. Karena Ari ini adalah anak 1000 band sebenarnya. 1000 band. Soalnya kayak di beberapa band kita yang interview sebelumnya juga kadang-kadang nyebutin nama Kak Ari juga. Berarti emang terkenal sekali ya Kak Ari. Betul. Jelaskan Ri kenapa Ri. Tapi emang Kak Ari berarti lebih banyak sekarang lebih fokus lebih banyak bantuin produce band, atau masih ada juga join satu band yang emang benar-benar ikut sering manggung juga dan lain-lain. Gitu. Kalau untuk sekarang sih lebih ke produksi. Lebih banyak di belakang layar ya di berarti. belakang layar sekarang. Oke. Apakah tadi mungkin karena kerja di luar kota itu? Iya, itu salah satu. Oke. Sebelumnya tuh aku nggak tahu ya, correct me if I'm wrong aja kalau misalkan salah. Kalau nggak salah di Mars Venus sama di Mon Bluma masuk juga nggak? Ya, dulu di Man Bluma produce musiknya juga. Jangan sedih Kak, aku cuma tanya kok, maaf ya. Oh iya. Tapi kalau di sini memang fokus lebih banyak di belakang ya sebenarnya, dan juga additional juga. Layarnya. Oke, dengan 3 tahun, tapi 2020 tuh kan menjelang atau OTW COVID lah ya, dengan keputusan untuk membangun band baru gitu, dengan yang officially-nya berdua doang. Gimana sih progresnya gitu akhirnya dalam 3 tahun ke belakang ini, di tengah-tengah itu pun COVID gitu. Betul. Produksinya atau produktivitasnya lah, itu gimana? Jadi malah kita terbantu dengan COVID itu sebenarnya. Malah terbantu ya. Iya, karena kita nggak ngapa-ngapain. Serius, kita nggak ngapa-ngapain. Gabut. Kebetulan ketemu beberapa kali sering, terus bikin aja kali ya, gitu kan? Bikin aja kali ya gitu ya. Serius. Karena tujuan dari kami itu sebenarnya adalah cuman buat karya aja. Cuman buat karya, dan sebisa mungkin karya kami itu kita bisa perdengarkan kepada orang banyak gitu aja. Untuk masalah suka atau tidak suka itu kan selera. Yang penting kita bikin karya, kita perdengarkan untuk orang-orang gitu. Jadi dan itu saat yang tepat mungkin untuk kita bikin karya itu gitu. Karena pada saat corona kan orang ngapain, bingung, gabut di rumah aja gak sih? Yes, dengerin musik kan, music kan lumayan. Wow. Tapi emang benar apa di saat COVID tuh selain TV gitu kan, akhirnya orang-orang walaupun dulu nggak terlalu nonton TV lagi, HP lagi, smartphone ya pastinya tuh ya jadi pegangan utama. Dan musik jadi pilihan salah satu yang penting banget. Oke, jadi sebenarnya fokusnya lebih ke karya ya. Maksudnya bukan si manggung-manggungnya ini tuh mau tapi nggak terlalu ini banget lah gitu. Kalau menurut kita ya, kalau fame itu kayaknya bonus deh. Yang penting kita bikin karya yang jujur aja kalau buat kita ya. Yang kita suka, yang kita mau. Kalau orang suka alhamdulillah, kalau enggak ya bukan seleranya aja. Emang sekarang kan mungkin aku sering banget bilang ini juga di RNet Live Music, juga kadang sama teman-teman atau pas siaran. Kalau sekarang tuh kita pendengar tuh kita bebaskan ya memilih musik mana yang mereka suka gitu. Bukan kita yang mengikuti lagi, tapi terserah mereka. Jadi musisinya juga explore, pendengarnya juga explore. Betul. Bukan gitu ya. Oke. Iya benar. Tapi di band sebelumnya itu juga Kak Jain dan juga Kak Andre tuh sebenarnya keterlibatannya untuk lagu dan lain-lain tuh apakah juga lumayan sering juga gitu bikin lagu dan lain-lain. Makanya akhirnya ketika teman-temannya udah nggak ini nih, akhirnya bikin lagi untuk berkarya lagi atau kayak gimana? Iya, karena memang dari dulu sebenarnya yang bikin lagu tuh lebih banyaknya ada aku, Andre, sama ada satu lagi temanku gitu, gitarisnya. Jadi karena yang bikin lagu yang itu juga, bikin lirik yang itu juga, produksi ya itu juga, jadi itu juga. Akhirnya yang tertinggal kami berdua ya, why not kalau kita nggak bikin. Oke, jadi fine produksi aja gitu fine ya. aja gitu. Betul, sombong sekali saya. Tidak sombong, tidak sombong. Jumawa. Tapi emang biasanya kan emang kalau orang emang suka biasa berkarya, kalau nggak berkarya juga kayak haus juga nggak sih? Ya, itu dia. Itu dia haus. Iya betul. Untuk berkarya. Tapi dari 2020 itu sempat break nggak? Maksudnya sempat break dulu kan dari 2010 nih. Sempat break dulu nggak sih untuk kayak ya santai aja dulu terus baru aktif lagi gitu? Oh iya, sangat lama ya Andre. Berapa tahun Andre? Berapa tahun? Dari kita terakhir itu 2016 nggak sih? Iya, 2016. 4 tahunan kayaknya. Wah, lumayan tuh lama. pencar tuh. Ya terpencar. Ada yang satu pencarnya jain kemana, saya kemana juga gitu. Tapi keep kontak. Tetap keep kontak. Okay. Kamu udah tidur belum? Gitu. Wow, sangat so sweet sekali. Anda bongkar-bongkar. Tapi intinya maksudnya antar Kak Jain dan juga Andre tuh benar-benar masih keep kontak, cuman belum kebahas nih masalah bandnya. Akhirnya start kebahasnya itu di tahun kapan atau di tahun 2020? 2020 itu. Ini ibaratnya apa ya? Siapa yang mulai?
kita juga berdua. Oke. Jadi kita lagi duduk malam sambil santuy kan ngerokok. Emang so sweet ya, emang agak so sweet. Kari ikut nggak ikut? Enggak. Nggak ikut. Terus kita dijauh dianya. Jadi kita bikin lagu kayaknya asik yuk. Digerengin. Rekam aja kali ya. Ya udah jadi udah gitu aja sebenarnya ngalir aja nggak ada yang yuk ayo kita bikin sebuah nggak ada. Apakah kita harus membuat sebuah lagu? Tidak nggak ada. Tidak ada. Kan suka santai kan biasanya gitar. Enak tuh. Jadi enak tuh gimana tuh lagi tuh. Udah jadi mentahannya Ari tolong. yuk Ari. Akhirnya tetap ke Ari juga gitu ya. Emang penyelamatnya emang Ari ya? Karena dia MD-nya kita juga dia juga salah satunya. Jadi ya saling terikat lah. Betul. Dengan hubungan kasih sayang ini ya. Wow, sangat emang keluarga ini sangat terbentuk sekali teman-teman. Enggak, tapi intinya saling bantu-membantu lah gitu kayak ibaratnya Hollis kalau misalkan berdua doang kayaknya walaupun kalau banyak kepala juga pusing, tapi kalau cuma berdua juga kayaknya kurang juga gitu ya. Betul. Karena kita kalau Ark sendiri sih kita trusted ke Ari ya. Karena kan kalau Ark sendiri kan kita ngambilnya tematiknya itu lagu-lagunya ala J-pop gitu, Japan pop gitu loh. Ala gitu loh. Jadi kebetulan tipis-tipis berarti ya. Tipis-tipis aja. Okay. Dan kebetulan kan karena saya tahu si dia ini juga sedikit-sedikit tahu lagu-lagu Jepun juga. Jadi ya kita nyarinya orang-orang yang tahu aja dan kebetulan tahu sama si Ari. Tapi kalau genrenya tuh sebenarnya lebih condong kemana sih? Apakah campur-campur kah? Ya dari dulu sampai yang baru ini gitu. Kalau dari dulu sebenarnya ya pop alternatif sih, lebih ke alternatif sih. Cuman kalau di art kita lebih explore sih, makanya tadi aku bilang kita lebih jujur aja. Jadi apa yang mau kita bikin, mau itu rock kayak, mau itu jazz kayak kali nanti bikin. Jadi apa yang kita mau bikin, kita coba bikin gitu loh. Tidak kurung di satu genre mungkin maunya. Siapa yang mengurung? Tidak ada ya? Tidak ada, sorry. Hanya keuangan saja yang mengurung kami. Itu juga sama seperti saya. Sebelah sini curhat-curhat ya, lanjut. Tapi untuk di ARK ini sendiri, kan pasti di band sebelumnya pasti ada lagu ya? Kan pasti ada karya ya Hollis. Jadi untuk ARK sendiri lagu pertamanya apa judulnya? Yang mana? Jadi dulu kan kita belum kenal apa yang namanya digital platform kan ya Andre ya. Apa itu YouTube, apa itu zaman 2009 2010 belum kenal. Jadi kita uploadnya dulu ke SoundCloud. Dulu ada aplikasi SoundCloud kalau cari. Jadi dulu namanya bandnya itu sempet paling pertama itu Shield. Judulnya itu Dreams Come True. Dan itu lagu yang paling Allahu Akbar. Aduh. Kenapa tuh jadi Allahu Akbar tuh kenapa tuh? Jangan didengarkan sahabat. Sampai takbir vokalisnya ya. Oke. Agak kurang sedikit gitu ya. Mungkin ya awal-awal kan masih maklum lah baru-baru kan. Ya, anak-anak SMA bikin lagu zaman-zaman itu kan. Jadi ya gitu 2009 bikin lagu SMA ketahuan umur Allah. Sebenarnya saya tidak menyepil ya dia sendiri ya sudahlah gitu kan. Berarti memang perjalanan itu memang panjang ya. Betul. Sampai akhirnya sekarang berhasil menciptakan lagu-lagu yang sudah bisa enggak dibilang Allahu Akbar lagi ya. Alhamdulillah. Oke, jadi ibaratnya benar-benar dengan tadi 4 lagu itu memang lagu kalian semua atau gimana? Jadi kita punya lagu kalau dari Ark itu kan ada 4. Insya Allah OTW 6 nih. Ada OTW 6. Jadi lagi produksi juga 2 buah lagu. Bismillah mungkin sebentar lagi kayaknya bisa. Boleh nanti ini ya dimasukin aja ke Prodwera di Banjarmasin. Tentu saja. Iya bagus kan. Di sini. Karena kita kan punya program Prodo Indie. Jadi lagunya sepertinya supaya tidak di Spotify, di SoundCloud, supaya tidak Allahu Akbar lagi, jadi harus diputarkan di radio kita. Pasti. Dikasih tahu aja. Allahu Akbar yang itu. Oke, jadi OTW berarti 2 bulan, 3 bulan? Insya Allah mungkin 2 atau 3 bulan kayaknya mungkin akan kita launch. Jadi sekalian launching mini album gitu loh rencananya. Rencana. EP berarti ya? EP. Asik. Keren banget ya udah ada EP-nya dan ini kira-kira lagu ini apakah akan berbeda atau sama-sama dengan yang 4 lagu sebelumnya? Maksudnya kayak entah itu jenisnya atau flow-nya lebih middle kah, lebih apa atau kayak gimana? Beda sih. Kita sih kayaknya memang di EP pertama ini kita coba jujur aja yang kita mau buat yang kita pengen buat gitu ya Andre ya. Gitu. Jadi kita buat aja apa yang pengen kita buat, kita buat terus ya udah ngalir aja mau jadi genrenya ini ya ini kalau ini. Jadi mungkin di EP ini lagunya kan beda-beda jenisnya. Ada yang slow, ada yang akustik, ada yang rock, ada yang
dangdut mungkin. Koplo. Nggak tahu mungkin. Tapi nggak tahu ya, coba explore nggak tahu. Boleh nggak? Langsung nengok. Tanya itu sama produser ya. Tapi kalau lirik dominasinya lebih ke kalian berdua kah, atau biasanya Kak Hari juga selain produce, maksudnya lebih ke musiknya atau lirik juga ikut juga? Kalau aku sih lirik di aku biasanya. Kalau lirik hampir semuanya di aku. Jadi aku bikin notasi sama Andre, bikin chord nada dasar gitu, terus aku bikin lirik, terus produksi aransemen baru sama Ari gitu. Biasanya kayak gitu sih flow kerjanya. Lebih mempercayakan juga ke Kak Ari untuk aransemen totalnya gitu ya. Betul. Oke. Ada kesulitan nggak Kak Ari ketika menerima materi, terus aduh susah banget nih gitu. Enggak, atau kayak aduh nih maksudnya kayak baru didengar walaupun Kak Ari mungkin sangat expert banget gitu ya. Cuma maksudnya apa biasanya pas nerima materi dari Kak Jen dan juga Kak Andre tuh biasanya lebih susah kah atau emang udah masuk juga dari mereka ke Kak Ari? Sulitnya itu jauh sih. Jarak tadi ya. Kan harus ditanya memang. Ya jadi kadang itu bisa jarak jauh, tapi kan untuk yang tukar pikirannya kan lebih enak yang langsung ketemu kan. Nah jadi saya datang itu baru cuti langsung ditodong. Harusnya cuti jadinya bakal kerja lagi ya. Curhat. Ya gitu sih. Ini curhat nih sekalian. Aduh minta maaf guys. Tapi itu aja Kak. Tapi kalau misalnya dari segi musiknya sebenarnya masuk aja nggak? Iya masuk aja. Soalnya saya juga dulu pernah main musik Jepang ya. Dulu. Iya Pak. Iya. Pakai rock dulu. Oh, oke. Enggak lah. Berarti lebih terkendala lebih ke jarak ya sebenarnya. Tapi kalau musiknya sebenarnya udah kawin juga, udah masuk juga lah gitu. Oke deh. Itu ya sekilas ya Liz. Yep. Dari ARK atau ARK. Dari ARK ya. ARK ya. Betul. Kita bebas aja sih. Terserah aja. Oh ya, bebas kita aja. Terserah aja asal nggak sebutin band lain aja gitu ya. Oke, tapi kita setelah ini juga masih bahas banyak hal, tapi kayaknya akan bahas tentang kebangkitan nasional udah kita bilang di awal tadi. Jadi jangan kemana-mana, buat teman-teman tetap di RRI Net Live Musik Banjarmasin. RRI Live Music di RRI Net. Saat gelap malam telah menemani, sadarkanlah usai sudah lelahmu yang lelah jalan di dunia. Sudah abaikan semua, karena aku akan selalu ada saat kau membuka mata. Hidup memang tak semudah kata, tetap yakini yang engkau percaya. Hadapilah semua yang ada, aku di sampingmu. Hidup
yakini yang engkau percaya. Hadapi saja halang rintang yang ada. Percayalah, aku ada. Hidup memang tak semudah kata. Tetap yakini yang engkau percaya. Kuatkan hati, bertahan dalam asa. Percayalah, aku di sampingmu. Aku di sampingmu. RRI Live Music di RRI Net. RRI Net Live Music Banjarmasin. Dan tadi kita udah ngobrol ya? Iya, tadi kan udah membahas soal bandnya ya, dan juga teman-teman perjalanannya nih. Dan kita seperti yang di awal tadi ya, karena ini momentum Hari Kebangkitan Nasional nih dalam bulan ini juga ya. Jadi kita bakal mau tahu nih ya tentang kebangkitan, kebangkitan dari teman-teman nih. Betul. Lebih ke dari perjalanan musiknya ya? Perjalanan musiknya nih dari kan lumayan lama nih ya kan, dari tahun 2010 tadi kan sampai bertemu sama Corona, sampai juga bertemu sama teman-teman yang mencar, akhirnya bergabung lagi gitu ya dalam arc yang baru ini. Nah mungkin kita biar lebih tahu juga nih ya tentang perjalanan musik dari teman-teman. Kayak lebih ke bermusiknya bukan bandnya gitu dari 2010 itu kira-kira kayak perkembangan musik dari tahun itu sampai sekarang nih menurut kalian gimana gitu? Kalau dari saya pribadi ya, kalau dari saya pribadi sendiri musik dari tahun itu sampai tahun ini itu sangat-sangat pesat berkembangnya. Karena banyak genre-genre atau subgenre yang dulu itu ini apa sih? Sekarang ada muncul dan penggemarnya pun banyak gitu loh. Jadi kalau untuk perkembangan musik di Indonesia sendiri, kalau untuk bangkit, kalau boleh saya bilang pribadi ya bangkit. Karena dibantu juga dengan beberapa hal yang membantu gitu loh. Kayak contohnya kayak digital platform music, kayak YouTube, apa segala macam. Itu kan mempermudah untuk lebih gampang lah istilahnya. Betul. Ya, menggampangkan untuk meluaskan musik itu sendiri ya, ke tanah air gitu. Betul. Kalau Ari ada biasanya ada hambatan gak biasanya Ri? Wow, kita punya host 3 nih. Wow, keren banget. Ada tambahan. Tapi bener juga sih, maksudnya kan kayak Kak Ari kan maksudnya lebih banyak nih, di belakang layar produksinya dari tahun itu. Lebih tahu pastinya ya. Apakah Kak Ari, iya benar, apakah Kak Ari di sebelum 2010 itu juga emang udah eksplor musik dari sebelum itu gitu. Jadi kan pasti udah tahu nih dari puluhan tahun maksudnya 10 tahun ke belakang perkembangan musik tuh menurut Kak Ari seperti apa gitu. Kita nih ujian, santai aja ya. Kalau dari aku sih let it flow aja sih. Jadi maksudnya mengikuti perkembangan musik yang sekarang gimana seperti itu. Jadi misalkan aku kan memang suka apa sih produce musik gitu. Oke. Nah jadi misalkan ada contoh nih kayak ARK ini kan. Nah aku tuh suka ngulik sebenarnya. Jadi lebih explore aja sih, nggak jadi hambatan gitu. Tapi dari segi kemudahan, lebih enakan dulu atau sekarang atau sama-sama aja untuk Ari? Kalau untuk sekarang lebih mudah sih, mudah banget malah. Karena kan untuk sekarang itu sudah zamannya digital kan, jadi sangat membantu seperti itu. Itu kan contohnya tadi kan yang jauh masih bisa gitu. Iya, betul. Walau ada kirim data walau susah juga gitu ya, tetap harus face to face juga gitu.
Jadi mereka tumbuh juga dengan perkembangan musik yang berbeda juga Lis gitu. Jadi dari yang mungkin tadi dibilang kalau dulu sebenarnya mungkin udah ada ya platform musik mungkin kayak Joox atau Spotify, aku nggak tahu sih lupa atau kayak ada atau enggak. iTunes juga dulu ya. Iya betul, radio juga sudah pasti ya sebagai. Tapi benar kata Kak Jain tadi, kalau misalkan orang-orang tuh dulu lebih banyak upload lagu tuh di SoundCloud gitu. Reverb Nation. Oh iya benar-benar. Aduh banyak ya, banyak. Tapi belum se-publish itu. Maksudnya kadang kita doang gitu. Tidak segampang Spotify sekarang yang orang kayak udah bisa upload di sosial media. Semua orang bisa klik, oh dengerin lagu ini, dengar bisa semua. Iya, gampang banget ya sekarang itu kalau perkembangan untuk teknologi membantu banget ya sekarang ini ya untuk perkembangan. Sangat membantu. Dan juga kalau dari perkembangan sendiri kan, kalau dari tadi zaman digital kan tadi dibilang Ari kan. Zaman dulu itu kita mau rekaman aja susah. Susah banget. Tapi sekarang alhamdulillah kan sekarang sudah lumayan banyak kan studio musik recording di Banjarmasin, studio musik, studio recording. Dan kita juga pasti kita mau ucapkan terima kasih nih untuk satu orang yang selalu bantu kita. Itu ada namanya shout out. Namanya Feriza. Wow. Wah, kita tahu banget nih Wong Feriza nih. Benar-benar. CD-nya tuh ada loh di album kita, CD Muram. CD Muram ya. Iya betul, karena kita produce kan di studio beliau. Dan saya juga kerja di sana. itu berarti bosnya ya? Iya, jadi bos saya secara tidak langsung ya sekarang. Ya, tidak terlihat di kamera tapi ada guys. Mantau tuh, jadi dia selain Ari, dia juga yang sangat membantu kita untuk produce musik gitu loh. Untuk kasih masukan, untuk kasih berbagai macam tersipu malu. Oh ya, ini juga mantan anak buah juga. Dulu di studio ya kan, jeblosan terus sini terjeblos ke penjara studio itu. Jadi terima kasih, dan itu juga salah satu yang membuat kita berkembang, mensupport kita berkembang. Kita dikasih tahu, ini ada loh rekaman itu kayak gini loh, pakai alat ini loh, kamu upload ke sini loh, promosinya gini loh gitu. Wah, berarti perannya Bang Feriza ini benar-benar berlindung di balik gitu box kita tetap melihat. Tapi kita tetap melihat. Tapi benar ya, maksudnya diarahin gitu dengan Bang Feriza yang sebenarnya ini loh rekaman yang proper yang kayak gitu. Ya benar ya. Karena dulu gitu. Dari rekaman kita dulu, makanya tadi yang Allahu Akbar tadi ya itu kan kita ada perbandingan gitu loh. Jadi memang kebangkitan itu terasa nyata gitu loh. Jadi yang dari dulu yang Allahu Akbar sampai alhamdulillah gitu. Benar-benar masuk nih bridgingnya bagus. Emang bisa jadi host kita guys. Memang gitu kenyataannya. Tapi emang intinya perkembangan ya Lis ya. Ya Bang Kebangkitan Nasional ini emang masuk juga di mereka gitu. Benar-benar dari segi perjalanan musiknya, bandnya ya merata gitu, bukan cuman memang ke seluruh rakyat Indonesia. Waduh. Gitu ya. Wow. Tapi itu benar. Kan ya, bahkan sampai dunia musik pun juga ya. Ada kebangkitan yang dirasakan. Betul, karena kita merasa bangkit. Karena dulu kita tuh main musik itu kan gak jelas kan, main musik rekaman gak tahu upload. Kalau sekarang kita udah jelas, ada yang ngarahin, ada teman-teman kita kayak Jody, kayak Gading yang ngurus kita sebagai manajer, manajer kan, ada Jody yang mau bantu kita untuk foto-foto ke manapun kita pergi gitu loh. Walaupun tidak dibayar. Waduh, curhat lagi. Ya. Tapi itu tim yang benar-benar support gitu. Mereka itu semua kayak Ferry, Gading, Jody dan teman-teman yang lain, Ari itu yang bikin kita tuh benar-benar ini loh rasanya band yang benar-benar proper yang nangis ya, merah mata. Oke. Sad boy banget sih. Tapi bener ya, misalnya kalau nggak ada tim yang lengkap dan komplit dan saling support, emang bener-bener nggak jalan dengan sempurna lah gitu lah ya. Betul. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Wah, nangis Bang Ferry. Terharu. Ngantuk. Sengaja supaya bangun maksudnya teman-teman ya. Tapi intinya dengan berbagai karya itu pun gak stop sampai hari ini, pastinya akan berlanjut terus semangatnya gitu ya sampai ke depannya nanti. Itulah makna Kebangkitan Nasional juga untuk tapi juga pasti bagi teman-teman yang lain juga, band-band yang lain juga pastinya punya makna Kebangkitan Nasionalnya masing-masing juga gitu. Ada nggak lagi yang mau disampaikan sama Kak Andre atau Kak Ari tentang Kebangkitan Nasional sendiri untuk bermusiknya gitu, untuk musiknya untuk kalian? Untuk musik Indonesia. Betul. Tambahan? Tidak ada sih. Wah, jawabannya bagus sekali ya. Jawaban yang bagus sekali. Tapi emang yang paling ternotis dari penjelasan Kak Jain tadi adalah perkembangan platform dan lain-lain gitu. Dan berarti lagu-lagu kalian ini udah di-upload juga? Semua? Klipnya juga udah ada, bisa dicari di YouTube. Kalau kita kan baru upload tentang rasa untuk klipnya, jadi bisa dicek di akun ARK, itu ada
tentang rasa, cari aja A.R.K ya tentang rasa, ada klipnya. Jadi makanya tadi dipermudah gitu loh sebenarnya. Ada kok, bisa dicari di Spotify, Joox, Apple Music, semua digital platform musik. Pokoknya semua di media platform itu sudah tersedia ya lagu dari Arki ini. Oke, Kak Ari mungkin ada tambahan untuk dari segi musiknya nih dengan Kebangkitan Nasional ini sendiri, menurut Kak Ari apa yang masuk banget lah gitu untuk Kebangkitan Nasional? Ya untuk yang musisi-musisi sekarang ya. Itu perbanyak berkarya sih, karena untuk zaman sekarang kan itu lebih mudah. Nah seperti itu, kita kan nggak tahu ya yang namanya rezeki itu bisa ada beberapa artis kan yang misalkan kayak siapa tuh Raim Laude kan, tiba-tiba viral di TikTok. Kita nggak tahu rezekinya kapan ya. Gitu. Karena kan untuk medianya itu sudah sangat mudah seperti itu. Yang penting berkarya dan berkarya gitu. Betul. Sih. Ini ya jangan malas. Takut ya. Jangan betul. malas dan juga jangan takut untuk berkarya gitu ya. Karena platformnya lebih mudah, harusnya lebih gampang ya. Karena adanya kemudahan itu seharusnya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik ya. Seharusnya gitu. Jangan mudahnya cuma dimanfaatkan untuk viral-viral saja. Maksudnya kalau viralnya memang karya nggak apa-apa ya. Kayak Raim kan maksudnya benar-benar viral karena karya, tapi ya benar-benar karena dianya memang bagus gitu. In the good way. Yes, betul. Nggak yang gimana-gimana banget. Dan benar, apalagi juga siapa tahu nanti rezekinya tiba-tiba di call major label, gitu. Atau misalkan lagunya tiba-tiba viral aja gitu ya. Betul. Udah pasti ya. Seneng ya. Pokoknya kita nunggu aja lagu kita dibikin jedak-jeduk tuh, itu udah viral gitu aja. Nggak apa-apa. Ada loh setelah ini ya. Kita punya kok yang ahli dalam jedak-jeduk. Ya, siapa tahu nanti masuk TikTok kan biasanya kan gitu kan, kalau lagu viral jedak-jeduk jeduk. Tapi maksudnya out of topic ya, tapi TikTok benar-benar emang membantu banyak musisi kan. Betul, biasa banget gitu. Itu salah satu platform yang kayak jadi salah satu barometer musik yang kalau udah ada di TikTok lagu lo tuh keren banget, udah terkenal banget. Bahkan band-band zaman dulu aja, maksudnya kayak yang udah lama banget bisa tiba-tiba naik lagi. Betul, gara-gara TikTok. Serius. Itu berpengaruh gak sih guys sama royalti dan lain-lain kan ya, harusnya untuk beberapa musisi gitu, karena naik lagi nih, diundang lagi ke TV. Pasti mengaruh itu. Siapa tahu nanti tiba-tiba lagu RK tiba-tiba viral gitu kan di TikTok. Ya, minta editin aja sama temen. Kita tunggu deh ya, boleh. Lebih ke nyuruh ya. Memaksa ya. Betul. Tapi intinya Kebangkitan Nasional benar-benar bermakna baik lah gitu untuk teman-teman dari sangat bermakna baik. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ngobrol. So jangan kemana-mana, masih bareng Arini dan juga Olis di RR Nightlife Music dan juga RK. Jangan kemana-mana. Smart and friendly. New RRI Playgo. New RRI Playgo. Aplikasi super platform. New digital platform. And business model. Download now at Google Play Store and Apple Store. New RRI Playgo. New RRI Playgo. New RRI Playgo. Smart and friendly. RRI Live Music di RRI Net. Terganti jadi kisah sesaat, detik waktu yang telah berdetak, lepas tahun yang telah melekat. Sulit atau mudah, rela atau berpasrah, masa depan takkan pernah terlihat. Masa yang telah terkuak, hati yang telah terkoyak, matikan asa yang redup temaram. Haruskah aku coba bertahan, lepaskan
RRI Live Music di RRI Net. RRI Net Live Musik Banjarmasin. Ternyata kita sangat seru mengobrol. Sampai ternyata kita diplototin sama tim-tim belakang ya, kelamaan. Tapi itu berarti bukti kalau kita obrolan kita seru gitu dan masuk juga sama teman-teman mereka. Terakhir mungkin ya, harapan nih ya dari masing-masing. Tahu duluan sih harapan untuk band entah diwakilin atau mau satu-satu, tapi jangan lama-lama. Oke, boleh dari Kak Zain. Harapannya? Kalau harapan kita sih, aku pribadi untuk aksi ya, mudah-mudahan kita bisa selalu bikin karya dan mudah-mudahan karya kita bisa disukain banyak orang sih, itu aja sih kalau kita sih. Andre. Ya sama sih. Masih singkat padat jelas banget. Bukan berarti disuruh singkat juga sih, singkat itu. Ngomong-ngomong aja Kak, nggak apa-apa, nggak ada yang marah juga sih. Cita-cita sebenarnya yang jadi polisi udah gitu aja. Tambahnya jadi polisi ya. Intinya pengen karyanya sudah pasti, aku mewakili ya, pasti pengen karyanya lebih banyak dikenal sama orang lagi gitu ya, lebih banyak didengar lagi. Karena cita-cita musisi tuh orang-orang mencintai musiknya dan ketika manggung semua orang bisa sing along. Betul. Gitu kan ya. Nah itu dia, jadi buat teman-teman juga nanti tunggu aja 4 lagunya juga masuk di Periode Banjarmasin dan next dia ada 2 lagu ya? 2 lagu. Sebenarnya ada 5, satunya kita punya tentang ras itu bahasa Jepang gitu aja. Oh masih berhubungan dengan Jepun tadi ya guys. Jepun. Oke, dengan versi yang berbeda lah ya gitu. Betul. Jadi punya feel yang berbeda juga. Oke, sukses, kita tunggu. Oke, terima kasih. Main lagi tapi ke studio kita, langsung promo lagunya ke studio kita. Ya. Betul. Yes, kita tunggu. Oke, buat teman-teman juga thank you ya Liz yang udah stay tune di Periode RRI Banjarmasin, di YouTube kita, di RRI Net Banjarmasin dan juga di aplikasi kita. Iya, di RRI Playgo. Betul, thank you banget sekali lagi. Thank you juga buat seluruh tim yang di belakang layar yang sudah bertugas. Keren. Semoga malam hari ini menjadi malam yang indah. Dan bisa membuat kita bangkit. Wah, ini nih benar-benar dihubungin lagi ya supaya benar-benar, dan juga perjuangan Art dan juga yang lainnya juga mantap. Dan thank you banget sekali lagi dan sampai ketemu di RRI Net Live Music Banjarmasin edisi berikutnya. Dadah. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.